Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, di hari ini kita sudah pertemuan terakhir ya. Jadi kita akan membahas prakteknya. Praktek dari 3 materi terakhir kita, yaitu model jejaring, komunitas, dan dinamika. Ya, ada 3 materi terakhir yang teorinya kemarin sudah kita pelajari, tetapi prakteknya belum. Nah, hari ini saya kumpulkan jadi satu, ya, tapi tidak seluruhnya nanti akan kita pelajari ya, hanya beberapa contoh-contoh saja. Ya, jadi kita mulai dari model jejaring. Ya, kemarin kita mempelajari model jejaring. Model jejaring itu kita gunakan untuk membuat jejaring. Jadi kalau sebelumnya kita membuat jejaring dengan parameternya adalah node-node dan link-link yang akan kita buat menjadi jejaring. Bisa juga kita membuat jejaring dari data nyata, gitu ya, jadi jejaring nyata. Gitu. Nah, kalau dengan model jejaring ini adalah kita membuat jejaring buatan berdasarkan satu algoritma tertentu. Gitu ya. Ada banyak model jejaring yang kita pelajari teorinya kemarin. Hari ini kita akan saya berikan beberapa contoh saja ya, jadi tidak semuanya akan kita pelajari di sini. Yang pertama ini ya biasa input network X sebagai SNX ya. Dan di sini ada beberapa parameter ya, ada N itu jumlah node-nya, saya ambil di sini 500 ya, supaya ya kelihatan banyak, nanti kita bisa bandingkan satu dengan yang lain. L itu jumlah link-nya 1500. Nanti tiap model beda-beda parameter yang dipakai. Ada probabilitas link, probabilitas rewiring, probabilitas link baru, jumlah tetangga grid, dan jumlah link baru, jumlah link node baru ke node lama. Dan ada 5 model yang kita pelajari di sini. Nah, di sini saya tuliskan semuanya, tapi nanti kita jalankannya satu-satu ya, yang lain di remark. Ya, nanti dimulai dari yang paling atas dulu. Jadi ada jejaring acak F-Renyi, jejaring acak Gilbert, jejaring small world, dan jejaring Barbaracy Albert ya, BA ya, dan jejaring BA extended. Masing-masing parameternya ya beda-beda ya. Ada beberapa model lain ya, jadi nggak cuma itu aja modelnya, sebetulnya masih banyak model yang lain yang tidak saya cantumkan di sini ya, tidak saya berikan contoh di sini karena model-model tersebut umumnya membutuhkan parameter yang panjang, yang banyak gitu ya. Misalnya ada model konfigurasional ya, model konfigurasi. Nah, itu membutuhkan parameter berupa distribusi derajat. Ya, distribusi derajatnya bisa kita buat sendiri atau berdasarkan jejaring nyata. Ya, kalau distribusi derajat ya terlalu panjang nanti kalau dibuat ya. Jadi buat parameternya terlalu panjang ya. Kita gunakan parameter yang pendek-pendek ini aja supaya gampang. Ya, kita mulai dari yang pertama ya, jaringan acak F-Renyi. Parameternya adalah N dan L ya, jumlah node dan jumlah link. Maka ketika jejaring F-Renyi itu dijalankan ya, dia akan memberikan hasil jejaring dengan jumlah node dan jumlah link yang selalu sama, 500, jumlah node 500, jumlah link 1500. Cuma jejaringnya saja yang beda-beda ya. Linknya melink ke node yang mana itu yang berbeda-beda. Kayaknya jumlah node dan jumlah linknya tetap sama. Oke, kita jalankan aja yang kita lihat. Nah, setelah membuat jejaring nanti kita uji, karena kemarin pada saat itu kita pelajari bahwa jejaring dunia nyata itu mempunyai 3 properti ya, punya 3 properti. Yang pertama ada 3 properti. Yang pertama itu distribusi derajatnya itu heterogen, kemudian dia mempunyai jalur yang pendek dan mempunyai banyak segitiga. Ini sorry, yang atasnya belum dijalankan. Ya, nah 3 properti nanti yang akan kita uji dari model-model ini, apakah sudah sesuai dengan properti jejaring dunia nyata atau belum. Oke, sudah berhasil. Nah, terus kita print info dan kita gambarkan. Ini gambarkan cuma sebagai ini aja ya. Karena cukup kompleks kalau 500 node gitu ya, tidak akan kelihatan gambarnya. Ya, cukup kompleks seperti ini, tapi ada satu node yang bisa sendiri ini. Ini artinya
jejaringnya tidak terhubung ya, ada satu yang terpisah seperti ini. Oke, nah kemudian kita uji. Yang ini pertama kita uji, kita tampilkan distribusi derajatnya. Cara menampilkan distribusi derajat sudah pernah saya berikan di beberapa materi sebelumnya. Dan ini cuma saya tinggal copy aja. Copy terus ya tinggal sesuaikan variabelnya saja. Jadi saya cuma copy aja. Terus saya sesuaikan variabel. Ini coba kalau kita jalankan bagaimana distribusi derajatnya. Harapannya adalah heterogen. Ya, nah kalau kita lihat di sini dia membentuk seperti lonceng di sini ya. Seperti lonceng. Jadi dia berpusat di tengah. Nah, kalau kita lihat di rata-ratanya 6, mediannya juga 6. Ini ciri kalau dia homogen. Ya, antara rata-rata dan mediannya itu sama atau mendekati ya. Dekat gitu ya. Tidak beda jauh. Ya, dan kalau digambarkan pun juga bentuknya mirip lonceng ya. Tidak sehalus gambar lonceng yang kemarin sih, tapi masih mirip ya. Jadi dia kebanyakan ada di tengah nih derajatnya antara 5, 6 dan 7 nih ya. Kebanyakan itu, yang lainnya sedikit. Jadi berkumpul di beberapa derajat saja. Ya, jadi ini masih homogen artinya ya. Belum heterogen. Belum tersebar secara meluas gitu ya. Kemudian kita hitung jaraknya ya, jarak terpendeknya berapa? Panjang jalur terpendeknya berapa? Nah, karena ini jejaringnya tadi terputus ya, tidak terhubung ya, maka yang kita hitung adalah core-nya ya, jejaring core-nya, komponen raksasanya ya, komponen raksasanya. Kita ambil komponen raksasanya dulu ini dalam core. Node-node-nya kita simpan dalam core, terus kita buat sub jejaring core-nya ini. Kita simpan dalam C. Nah, ini yang jejaring komponen raksasa ini yang kita hitung jarak terpendeknya, rata-ratanya ya, kita ambil rata-rata average-nya. Jaraknya itu kita harapkan di bawah 6 ya, ini angkanya 3,6. Jadi ini cukup rendah. Artinya ya dari satu node ke node yang lain dia membutuhkan 3 atau 4 langkah ya secara rata-rata. Ya mungkin bisa jadi ada beberapa yang jaraknya panjang gitu ya. Jaraknya panjang. Tetapi kalau di rata-rata ya angkanya sekian, ketemu angkanya sekian kalau di rata-rata. Ya jadi cukup pendek. Karena kalau kita baca-baca ya dari beberapa penelitian jarak rata-rata jejaring nyata itu ya sekitar 6 ya. Sekitar 6. Jadi kalau ini 3 ya ini termasuk pendek. Oke. Cuma yang perlu perhatikan lagi adalah ini ya. Jejaring aslinya sebetulnya terputus ini ya, terputus. Yang kita hitung tadi adalah komponen raksasanya. Nah, cuma di sini belum ditampilkan ada berapa komponen dia. Siapa tahu nih komponennya sebenarnya banyak ya, kecil-kecil semuanya, maka jalurnya pendek karena kan yang diambil cuma satu komponen raksasa saja. Oke, berikutnya clustering. Clustering ini untuk ini apa ya? Menghitung segitiga yang muncul. Koefisien clustering. Koefisien clustering untuk menghitung segitiga yang muncul. Koefisien clusteringnya tinggi, nah, jadi ada banyak segitiga. Ya, maksimal 1 ya. Kalau koefisien clusteringnya 1, ya, jadi di node tersebut membentuk semua kemungkinan segitiga yang mungkin terbentuk ada di situ ya. Nah, kita ambil rata-ratanya, rata-rata. Jadi seluruh node kita hitung koefisien clusteringnya berapa, terus ini langsung diambil rata-ratanya aja berapa. Ya. Di koefisien clustering nilainya terletak antara 0 dan 1. Ya. Kalau mendekati 1 berarti tinggi ya, mendekati 0 itu rendah. Ya kita harapkan nilainya mendekati setengah lah. Ya. Kalau mendekati 0 berarti dia rendah. Kita harapkan, karena kan kalau jejaring nyata, segitiganya banyak, artinya koefisien clusteringnya mestinya tinggi dia. Ya, koefisien clusteringnya mestinya tinggi. Kalau kita jalankan, ya dia 0,01, berarti mendekati 0 dia. Ya, mendekati 0. Jadi ini termasuk rendah ya, angka ini ya. Ya, jadi dari jejaring Erdos ini bisa kita simpulkan bahwa
Kalau kita bandingkan propertinya dengan jejaring nyata, hanya ini saja ya, jaraknya saja yang pendek nih ya, sesuai dengan jejaring nyata. Tetapi kalau dari distribusi derajatnya dia homogen, tidak heterogen. Dan dari sisi segitiga yang muncul dia sedikit sekali. Ya, dia sedikit sekali. Oke. Kemudian yang kedua, ya ini tinggal naik ke atas lagi aja. Sekarang kita coba yang Gilbert ya. Jaring Gilbert. Bedanya Edwards Renyi dan Gilbert itu, kalau Edwards Renyi GNM, ya kalau Gilbert GNP. Ya, Gilbert parameternya adalah N dan PL. N itu jumlah node, PL itu probabilitas link, probabilitas terbentuknya link. Ya, di sini diambil angka 0,2 karena ya jejaring dunia nyata itu linknya itu tidak padat, ya linknya tidak padat, maka diambil probabilitas yang rendah 0,2. Ya. Nah, supaya mirip dengan jejaring dunia nyata. Sekarang kita coba jalankan. Oke, berhasil. Terus kita gambarkan berapakah link yang terbentuk. Link yang terbentuk banyak sekali ternyata, 24.900 sekian ya, hampir 25.000 link. Hampir 25.000 link. Bandingkan dengan yang tadi, kalau yang Edwards Renyi tadi kan 1.500 pasti ya. Nah, ini kalau dijalankan berulang-ulang ya jumlah linknya akan berubah-ubah, tetapi akan mendekati angka 25.000. Mendekati angka 25.000 jumlah linknya. Ini kalau gambarkan ya cukup kompleks, ya tidak terlihat karena bertumpuk-tumpuk seperti ini. Dan kalau ini nggak kelihatan ya apakah dia satu komponen atau ada yang terputus atau tidak. Oke, kita cek aja langsung distribusi derajatnya bagaimana, apakah homogen seperti tadi atau heterogen. Oke, kalau kita lihat ini lebih tersebar ya, derajatnya tinggi-tinggi di sini. Ya, ada yang lebih dari 120, ada yang mendekati 70 ya. Ya kalau kita lihat sekilas lebih tersebar gitu ya. Tapi kalau kita lihat antara rata-rata derajat dan medianya ini dekat ini. Rata-rata derajat 99,708, mediannya 100. Artinya ya sebetulnya dia masih terpusat di median ini ya. Cuma loncengnya agak lebih gemuk dibandingkan yang tadi gitu ya. Tapi dia sebetulnya masih membentuk lonceng juga. Ya, lonceng ini di tepi-tepinya kecil ya, di tengahnya tuh dia banyak ya. Frekuensinya tinggi di bagian tengah, frekuensinya rendah di bagian pinggir-pinggir. Jadi loncengnya agak gemuk gitu kalau kelihatan. Tidak, kalau tadi kan loncengnya kurus gitu. Jadi dia masih lonceng juga ya. Bentuknya masih bentuk lonceng. Nanti dia homogen. Masih homogen, dia masih berkumpul di node-node yang di tengah ini. Ya, walaupun bisa juga kita katakan dia heterogen juga ya, bisa lebih heterogen dibandingkan yang tadi ya, setidaknya ya. Tapi ini bisa juga pengaruh dari banyaknya node, banyaknya link tadi ya, ada 5.000 link sehingga seperti ini. Oke, nah sekarang kita cek panjang jalur terpendeknya. Nah, wah ini pendek sekali ya, 1,8 ya, jadi 1 atau 2 link aja sudah sampai di sini. Ya, ini panjang jalur terpendeknya. Nah, ini bisa jadi ini ya, 25.000 link ini membuat jejaringnya jadi padat nih linknya. Ya, padahal probabilitas link saya ambil 0,2. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke, sekarang kita cek apakah banyak muncul segitiga. Nah, angkanya rendah juga nih, masih mendekati 0 nih ya. Lebih tinggi dibandingkan yang tadi kok. Yang tadi kan 0,01. Ya, ini sudah 0,1994 ya, atau ya 0,2 kalau kita bulatkan. Tapi masih jauh dari setengah ya. Kalau kita menuju ya hadapan kita setengah koefisien clusteringnya. Jadi terbentuk banyak segitiga. Masih sedikit ya segitiga yang terbentuk. Nah, kalau dibandingkan tadi memang lebih banyak, tapi masih kurang memenuhi kalau dibandingkan dengan
jejaring nyata. Ya, kita bisa bermain di probabilitas link ya. Kalau kita naikkan probabilitas linknya, ya dia jumlah linknya akan bertambah banyak. Kemudian ya kemungkinan distribusinya juga akan lebih melebar lagi ya distribusinya. Kemudian ini juga bisa jadi lebih pendek dan koefisien clusteringnya lebih tinggi. Tapi jejaringnya akan jadi lebih padat. Ya, pada jejaring nyata itu kurang padat mestinya, longgar ya, jumlah linknya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, jejaring small word atau Watts-Torgat. Jejaring Watts-Torgat ini pembuatannya diawali dengan membuat grid, jejaring grid terlebih dahulu. Maka di sini parameternya ada n itu jumlah node, k itu ini jumlah tetangga grid. Jadi akan membuat grid dengan jumlah tetangga 6. Ya, membuat jejaring grid dengan jumlah tetangga 6. Dan ada PR itu probabilitas rewiring. Nah, gridnya itu nanti ada beberapa link yang diambil secara acak, terus kemudian dengan probabilitas PR ini akan diubah linknya. Ya, itu. Jadi kalau grid itu mengapa kok diawali dengan grid? Karena jejaring grid akan membentuk banyak segitiga. Jadi kelemahannya yang Erdős, Rényi, dan Gilbert tadi kan segitiganya cuma sedikit tadi, koefisien clusteringnya cuma sedikit. Maka dibuat grid dulu. Kalau dibuat grid banyak itu segitiganya yang terbentuk. Cuma kelemahannya kalau jejaring grid adalah jalurnya panjang. Ya, jalur terpendeknya jadi panjang ya. Jalur terpendeknya jadi panjang. Oleh sebab itu untuk memperpendeknya ya maka ada beberapa link yang diubah sehingga membentuk semacam shortcut gitu ya, semacam jalur alternatif mungkin kalau jalan itu ya untuk memperpendek jaraknya. Nah, link mana yang akan diubah ini sesuai dengan probabilitas rewiringnya ini. Jadi kita ambil 0,1. Nah, coba kita jalankan dulu. Terus kita lihat, kita gambarkan. Ini ada 500 node dan 1.500 link. Ya, karena ini ya, mengambil jumlah tetangganya tadi 6 tadi ya, maka akan ada sebanyak 1.500 link. Nah, jaringnya kira-kira kayak gini. Ya, itu kompleks, nggak bisa kita lihat. Ya. Terus kita cek distribusi derajatnya. Nah, langsung jalankan aja bagaimana hasilnya. Nah, ini ternyata distribusi derajatnya dia ngumpul di angka 6 ya. Rata-rata derajatnya 6, medianya 6. Mengapa? Karena tadi kita membuatnya jejaring awalnya adalah jejaring grid dengan K-nya sama dengan 6. K itu kan ada derajat di setiap node-nya itu sama dengan 6. Ya, derajat setiap node-nya sama dengan 6. Ketika kita membuat rewiring, ya rewiring ini probabilitasnya kecil nih yang di rewiring. Maka ya sebagian besar masih derajatnya masih tetap 6. Jadi ini mungkin sekali kalau ini. Ya, jelas ya, mungkin sekali. Jadi 500 node, 300 node itu masih 6 derajatnya. Hanya beberapa node yang derajatnya mengalami perubahan. Ya, ini kelemahan dari jejaring Watts-Torgat itu ya. Jadi distribusinya masih sangat homogen ini. Justru lebih baik yang Gilbert tadi ya. Gilbert lebih merata tadi ya. Gilbert lebih merata. Cuma Gilbert linknya banyak sekali. Oke. Jadi kita hitung jarak terpendeknya ini ya. Rata-rata jarak terpendeknya 5,5 ini mendekati 6. Ya masih cukup pendek ya. Artinya kan dari node ke node yang lain itu rata-rata menempuh 5 sampai 6 langkah gitu ya, rata-ratanya dari segi rata-rata ya. Kalau bisa jadi ada yang panjang bisa sampai 10 gitu ya. Karena di sini saya nggak hitung maksimalnya gitu ya. Saya nggak cari maksimalnya. Saya cuma hitung rata-ratanya saja. Jadi yang terpanjang mungkin bisa sampai 10 gitu ya. Tapi kalau rata-ratanya 5,5. Lebih tinggi dibandingkan yang
tadi ya jadi jalur. Jadi ini memang kelemahan dari jejaring grid. Ya, kelemahan dari jejaring grid itu jalur terpendeknya tinggi. Harusnya pendek ya. Kalau jejaring nyata harusnya pendek, tapi ini masih di bawah 6 ya. Artinya ya kalau dari penelitian yang sudah dilakukan kan kalau untuk jejaring nyata angka yang didapat adalah 6 ya. Jadi ini masih tergolong pendek ya. Ya bisa katakan ini masih tergolong pendek. Jumlah clusteringnya harapannya tinggi ini ya. Coba kita hitung aja. Ya, ini mendekati setengah 0,4566 ya. Jadi tinggi, lebih tinggi dari Gilbert tadi ya. Gilbert tadi 0,2 ya, 0,199 sekian. Ya, jadi lebih tinggi memang jejaring Bazelgeuse ini memang menghasilkan banyak segitiga. Makanya koefisien clusteringnya juga tinggi dia. Ya, cuma kelemahannya di sini ya. Distribusinya dia ngumpul di angka 6. Angka 6 sesuai dengan K-nya tadi ya. Nilai K-nya tadi kita ambil 6, makanya distribusi derajatnya juga ngumpulnya 6. Nah, kita bisa naikkan probabilitas rewiring. Misalnya tadi kan saya ambil 0,1. Kalau dinaikkan probabilitas rewiringnya, maka distribusi derajatnya akan lebih menyebar. Akan lebih menyebar. Tetapi jumlah segitiganya akan turun. Ini apa? Jalur terpendeknya akan turun ya, jalur terpendeknya akan turun, tapi koefisien clusteringnya juga akan turun. Jumlah segitiganya akan berkurang dia. Jadi kalau semakin banyak link yang di rewiring ya, link yang diubah, ya segitiganya akan berkurang dia. Ya, kelemahannya itu. Oke, yang berikutnya jejaring Barbara-Albert. Ya, kita jalankan lagi. Barbara-Albert ini dua parameter N dan M. N itu jumlah node, M kecilnya ini adalah jumlah link node baru ke node lama. Jadi jejaring Barbara-Albert itu pertama kita mempunyai jejaring awal dulu. Ya, jejaring awal. Jejaring awalnya di sini node-nya M+1, jadi 7. Ada 7 node, masing-masing node mempunyai link ke 6 node yang lain. Makanya di sini jumlah link-nya adalah 6 awalnya ya. Nah, maka kalau dari situ kita akan tahu bahwa jumlah link minimal atau derajat minimal adalah 6. Tidak ada derajat yang lebih kecil dari 6 kalau kita gunakan jejaring Barbara-Albert ini ya. Nah, jadi dari jejaring awal tadi kalau ada, terus kita tambahkan node baru. Node baru dia mempunyai 6 link ke node-node yang lama, ke jejaring yang lama. Node-node dari jejaring yang lama. Terus kita tambahkan node baru lagi, dia akan mempunyai 6 link ke node-node di jejaring yang lama. Demikian seterusnya sampai totalnya 500 node ya. Ya, kita jalankan aja. Oke, udah, terus kita gambarkan ya. Terbentuk 2964 link. Nah, dia tidak longgar ya. Tidak padat ya, dia longgar, tidak padat. Nah, kita lihat cek distribusinya. Ya, distribusinya ini agak tersebar nih, jauh nih. Rata-ratanya 11,8 ya, tapi mediannya 8. Jadi agak beda jauh antara rata-rata dan median, artinya dia lebih tersebar ya. Bahkan ada yang sampai lebih dari 100 nih derajatnya nih ya. Nah, yang derajat paling rendah tentunya adalah 6 ya, tapi di sini nggak kelihatan. Minimalnya adalah 6 pasti ya. Dan dia akan jadi derajat yang tertinggi. Nah, jadi ini ya secara distribusi ya dia lebih tersebar, cuma ya ini ya sebagian besar masih derajatnya masih 6, minimal derajatnya masih 6 di sini ya. Karena angka jumlah link baru dia selalu membentuk minimal 6 link. Dia membentuk minimal 6 link. Oke, kita hitung aja jarak terpendeknya. Ya, 2,6 ya cukup pendek.
lebih pendek dibandingkan yang WatchGuard tadi ya. Terus clustering, koefisien clusteringnya 0,08, kecil sekali dia. Jadi segitiga yang terbentuk sangat sedikit dia. Ya, segitiga yang terbentuk sangat sedikit. Ya, itu untuk Barbary-Albert. Ini ada satu lagi Barbary-Albert extended, jejaring BA extended. Bedanya apa dengan jejaring BA yang biasa? Kalau jejaring BA yang biasa ini kan cuma nambah link aja ya. Nah, setiap kali ada node baru dia nambah link, setiap kali ada node baru dia nambah link. Nah, kalau yang extended ini dia selain menambah link juga bisa mengubah link. Ada PA dan PR. PA itu probabilitas menambahkan link baru dan PR itu probabilitas rewiring. Ya. Ada probabilitas nambah link baru dan ada probabilitas rewiring. Ya, jadi bisa dia nggak cuma menambah link tapi juga bisa rewiring. Akibatnya nanti adalah derajatnya ya, derajat node tadi kalau pakai Barbary-Albert yang biasa kan minimal 6 nanti ya, sesuai dengan angka ini. Jumlah link barunya tadi ya. Minimal 6. Nggak mungkin kurang dari 6 karena setiap kali ada node baru akan linknya akan dibeli link sebanyak 6. Terus dia bisa bertambah kalau ada node baru muncul yang melingkan node tersebut. Nah, kalau ini karena ada rewiring ya bisa jadi linknya ada yang berkurang. Tapi di sini rewiringnya rendah di sini ya. Saya ambil kecil, mungkin bisa diubah-ubah jadi rewiring yang probabilitasnya tinggi. Ya kita coba dulu yang ini dulu ya. Kita jalankan. Kemudian kita buat gambarnya. Nah, linknya lebih banyak ternyata ya 3984. Jadi justru dia menghasilkan lebih banyak link baru dibandingkan yang Barbary-Albert biasa. Kemudian distribusi derajatnya ya di sini lebih variatif ya. Rata-ratanya 15, medianya 10. Dan ya ini link terbanyak masih 6 nih, sekitar 6 nih. Karena jumlah link awal tetap 6 ya, ada yang kurang dari 6 tapi kecil sekali nilainya. Ya, ini lebih tersebar. Lebih tersebar dibandingkan yang Barbary-Albert biasa tadi ya. Dan derajat tertingginya kurang dari 100 nih. Kalau tadi lebih dari 100 tadi ya. Kita cek jarak terpendeknya ya. 2,5 ya, mirip dengan yang tadi ya. Tadi 2,6. Kemudian koefisien clustering, kita cek. Ya, masih rendah ya, koefisien clusteringnya. Jadi segitiga yang terbentuk masih sedikit. Yaitu beberapa model jejaring ya. Kita bisa buat model jejaring ya. Kita bisa pakai ini ya, fungsi-fungsi yang sudah disediakan di NetworkX, atau kita juga bisa buat sendiri pakai algoritma sendiri. Kemarin di teorinya kan beberapa saya berikan ya, langkah-langkahnya. Nah, dari langkah-langkah itu kan bisa kita buat program sendiri. Tapi kalau di sini saya contohkan ya, kita gunakan aja yang sudah ada dari NetworkX gitu ya. Ada banyak model yang lain selain yang saya berikan contoh di sini. Cuma beberapa model itu membutuhkan parameter yang cukup besar juga ya, nggak sesimpel ini parameternya. Jadi tidak saya berikan contohnya di sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah komunitas. Ya, kemarin kita sudah pelajari komunitas bahwa sangat penting ya kita mencari komunitas di dalam sebuah jejaring. Terus ini ya, kita pelajari beberapa algoritma untuk mencari komunitas. Nah, di sini saya berikan contoh satu jejaring nyata ya, yaitu Karate Club di sini ya, Karate Club Sagari. Ini jejaring nyata yang sudah diketahui bahwa dalam jejaring itu ada komunitas.
Ya, nanti ditunjukkan di labelnya, di atribut node-nya ya. Jadi dalam atribut node jejaring tersebut ada komunitas. Kemudian nanti kita bandingkan dengan salah satu algoritma mencari komunitas atau salah satu algoritma partisi. Ya. Partisi itu memisahkan memecah jejaring menjadi kelompok-kelompok gitu ya. Nah, saya berikan contoh ya, misalnya kelas ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, berarti itu adalah pekerjaan mempartisi kelas menjadi 3 partisi, 3 kelompok. Nah, di sini cukup satu algoritma saja nanti yang saya contohkan. Algoritma yang lain masih banyak sebetulnya. Jadi awal ini, bentar kita hubungkan dulu. Ya, jadi di sini kita buat jejaring karate club graph, ini sudah disediakan di NetworkX, tinggal kita ambil aja, kemudian ya kita cetak info dan kita gambarkan dulu. Ada berapa node dan berapa link. Ya, Sagari Karate Club ya ada 34 node dan 78 link. Jadi Sagari Karate Club node-nya itu adalah anggota klub Karate Sagari ini ya. Kemudian linknya itu adalah aktivitas yang diamati di luar klub. Ya, linknya itu adalah aktivitas yang diamati di luar klub. Jadi ketika di luar klub, ya, misalnya anggota nomor 23 ini ternyata dia melakukan aktivitas bersama anggota nomor 25. Ya, aktivitasnya apa? Entah aktivitasnya mungkin nonton film bareng atau mungkin pernah ngobrol bareng atau email-emailan atau WA-an, dan sebagainya. Ada aktivitas yang diamati di luar klub. Ya, jadi kegiatan di luar klub yang diamati. Nah, di Karate Club ini ternyata terpecah menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang mendukung instruktur dan ada kelompok yang mendukung pengurus klub. Ya, ada yang mendukung instruktur klub dan ada yang mendukung pengurus klub. Ya, di sini saya berikan contoh, nih ada node 0 dan node 9 ya. Node 0 dan node 9 ada atributnya dia. Semua node ada atributnya ya. Jadi saya contohkan 2 aja. Ya, jadi ada yang atributnya ini ya. Nama atributnya adalah klub dan nilainya adalah Mr. Hai ini ya. Mr. Hai ini adalah instruktur, officer ini adalah pengurus klubnya. Ya, pengurus klubnya. Jadi ya setiap node ada ini salah satu dari 2 ini ya. Ya, dan ini menjadi kelompok-kelompoknya. Jadi ada yang kelompoknya Mr. Hai, ada yang kelompoknya official. Nah, supaya gampang ngelihatnya, jejaringnya diwarnai. Yang kelompoknya Mr. Hai diwarnai oranye, yang kelompoknya officer diwarnai biru muda. Ya, caranya seperti ini ya. Node colors-nya sesuai dengan yang ada di sini. Dan bit label-nya true itu untuk kasih label nomor-nomornya. Nah, hasilnya seperti ini. Akan kelihatan, jadi ada 2 kelompok ya. Ada kelompok oranye dan ada kelompok biru muda. Oke. Oke, nah kemudian ini jejaring nyata ya, berdasarkan data nyata. Ini kelompok-kelompok dari data yang nyata nih ya. Nah, kita bisa hitung modularitasnya. Ya, ini ada rumus modularitas. Modularitas itu untuk menghitung seberapa baik partisi ini. Seberapa baik partisi ini. Nah, nanti kita bandingkan dengan partisi yang dibuat menggunakan metode atau algoritma. Ya, kita hitung aja. Jadi nilainya modularitasnya 0,3582 sekian ya. Ya, nilainya sekian. Nah, sekarang kita buat partisi menggunakan algoritma Girvan-Newman. Ya, ini algoritma kita. Ini saya berikan cuma satu contoh aja ya, Girvan-Newman. Nah, sebetulnya perintah ini ya, perintah Girvan-Newman ini
dia akan mempartisi jejaring K, di sini jejaring K itu kan jejaring karate club tadi. Ya, dia akan menghasilkan beberapa kemungkinan partisi. Ya, jadi ada kemungkinan yang pertama ada 2 partisi, ya. Kemudian ketiga 3 partisi, kedua 3 partisi, 4 partisi, 5 partisi, dan seterusnya. Nah, sebetulnya dari beberapa kemungkinan itu mestinya kita hitung nilai modularitasnya. Ya, modularitasnya kita bandingkan, kemudian kita cari yang terbaik. Ya, sehingga kita tahu kalau ternyata jejaring ini akan mendapatkan hasil partisi yang baik kalau kita partisi menjadi sekian partisi, ya, seperti itu. Nah, ini kalau dijalankan ya akan didapatkan bahwa partisi yang terbaik itu kalau dibagi menjadi 3 partisi. Ya, kalau kita hitung berdasarkan nilai modularitasnya ya, maka nilai modularitas yang terbaik itu kalau kita buat 3 partisi. Cuma kan kalau dalam kasus kita ini kan kita tahu ya, ini ada jejaringnya. Sudah tahu hanya ada 2 partisi di dalamnya. Sehingga kalau menjadi 3 partisi malah nggak punya arti. Ya, berarti kita akan mengabaikan data aslinya. Kalau misalnya kita belum mempunyai data ini ya, data pengelompokan ini, data partisi ini ya, ya bisa kita gunakan cara tadi ya. Sebaiknya dibuat jadi berapa partisi. Nah, kita hitung modularitasnya. Sama kayak misalnya, oh kelas kita ini kita bagi menjadi berapa kelompok ya enaknya ya. Bagusnya tuh berapa kelompok. Nah, kita coba satu-satu pakai Gilvan Newman ini ya. Berapa nilai modularitas terbaik untuk partisinya. Nah, oh ternyata jadi 4 partisi ya atau 4 kelompok itu. Maka ya kita bagi jadi 4 kelompok. Cuma kalau karena di sini sudah ketahuan ya bahwa ini ada 2 kelompok ya. Ya kita ambil yang 2 kelompok aja. 2 kelompok itu adalah yang pertama ya. Jadi hasil yang pertama. Kalau di Python kan yang pertama itu mulai dari 0. Ya, maka di sini saya cuma ambil satu yang pertama ini, saya masukkan untuk cluster partition. Terus dihitung modularitasnya. Modularitasnya ya nggak jauh berbeda dengan yang aslinya ya. Aslinya kan tadi kan 3582. Ini 3599, sedikit berbeda saja. Perbedaannya di mana? Nah, ini saya gambarkan perbedaannya di sini. Nah, supaya gampang melihatnya, layout-nya saya buat sama untuk 2 gambar tadi. Tadi gambar di atas tadi ya. Layout-nya berubah-ubah nih ya. Ya, ini layout yang ini dengan layout ini. Ini sebenarnya jejaring yang sama kan. Cuma layout-nya berubah-ubah. Posisi node-node-nya berubah-ubah. Posisi node 16 di sini ya. Kalau yang di atas posisi node 16 di mana node 16? Nah, node 16-nya di sini. Nah, supaya gampang lihatnya, posisi node-node-nya ini saya buat dulu. Saya buat dulu pakai ini ya, layout, spring layout. Nah, disimpan di post di sini ya. Terus nanti ketika gambar, saya masukkan post sama dengan post. Ini juga post sama dengan post. Supaya 2 gambar ini posisi layout-nya sama. Nah, yang gambar yang pertama ini berdasarkan to cluster partition. Ya. Kemudian yang kedua ini berdasarkan data asli dari dengan melihat data atribut dari node-nya, ya, officer dan Mr. High tadi. Oke, kalau kita gambarkan. Oke, hasilnya seperti ini ya. Mirip-mirip ya. Kalau kita lihat sekilas sama persis antara data hasil algoritma dan data asli. Perbedaannya cuma di 2 node ini aja, node 8 dan node 2 ini. Ya, di node 8 dan node 2. Di sini warnanya kuning ya. Kalau di sini warnanya gelap nih, karena apa nih? Warna hitam atau ungu tua ini. Ya, 8 dan 2. Lainnya sama persis, ya, cuma 2. Beda 2 itu saja. Ya, jadi bisa kita katakan algoritma Gilvan Newman ini, ya, Gilvan Newman ini cukup baik dalam mengenali 2 partisi atau 2 komunitas di dalam
jejaring karate club ini. Ya, masih ada banyak ini ya algoritma yang lain. Nah, tapi yang cukup saya contohkan satu aja ya, nanti tinggal ganti di sini aja ya. Given Newman-nya diganti dengan algoritma yang lain. Oke, yang ketiga itu dinamika. Dinamika. Dari penyebaran informasi. Bisa penyebaran informasi, bisa penyebaran ide, pendapat gitu ya, bisa penyebaran opini, bisa penyebaran pengaruh ya, atau penyebaran virus juga bisa. Nah, untuk menggambarkan penyebarannya ini nanti kita buat simulasi dalam bentuk simulasi. Nah, ini simulasi sederhana aja ya. Dan nanti contohnya juga contoh-contoh yang sederhana, yang pemrogramannya sederhana ya, belum terlalu rumit. Nah, untuk ini kita harus tambahkan satu file. Ini sebentar dihubungkan dulu. Ada satu file yang nanti akan saya upload di e-learning ya. Namanya simulation.py. Nah, ini simulation.py ini di-upload dulu supaya dia bisa jalan. Karena kalau nggak di-upload dia nggak jalan. Oke, nah pertama ini contoh simulasi dulu ya yang pertama ya. Jadi contoh simulasinya ini buat graf acak ya, Erdos Renyi dengan jumlah node 20, linknya 50. Nah, seperti ini jejaringnya. Nah, kemudian simulasinya kalau di sini node-nya itu nanti ada dua kondisi ya, dua state, asleep dan awake ya. Tidur dan bangun. Ya, sleep dan awake. Awalnya semuanya asleep. Ya, semuanya asleep. Kita jalankan aja. Ya, semuanya asleep. Ya, kemudian kita buat fungsi untuk transisinya. Ya, jadi fungsi sini ya, kalau kita jalankan maka untuk setiap node ya, setiap node-nya kalau dia statusnya asleep, kita akan ubah menjadi awake tetapi dengan probabilitas P awaken. P awaken probabilitasnya adalah 0,2. Ya, jadi diambil bilangan acak ya random ini. Kalau nilainya lebih kecil dari 0,2 maka dia statusnya akan berubah dari asleep menjadi awake. Kalau lebih tinggi dari 0,2 ya tetap asleep. Ya. Nah, kalau yang sudah awake ya dia akan awake terus. Ya, jadi yang sudah bangun dia akan bangun terus, dia tidak berubah menjadi tidur. Nah, ini fungsinya seperti itu, kita jalankan dulu supaya dia diproses. Dan ini simulasinya. Simulasi ini dari file yang kita upload tadi ya. Kita import simulasinya, jejaringnya G yang kita buat Erdos Renyi tadi. Initial state-nya tadi ya asleep semua. State transisinya berdasarkan fungsi ini. Ya namanya simple sim. Kita kasih nama simple sim. Kita jalankan aja. Nah, dan kita jalankan satu langkah awal. Ya, satu langkah awal coba kita jalankan dan kita gambarkan. Nah, ini step pertama ya, langkah pertama. Yang biru itu yang asleep, yang tidur, dan ada 4 node awake ya. Ada 4 node awake. Jadi ini langkah pertama. Jadi tadi ya, langkah pertama tadi setiap node-nya kalau dia statusnya asleep, kemudian diambil bilangan acak, kalau dia lebih rendah dari P awaken, dia akan berubah menjadi awake. Ya, ternyata dari 20 node tadi ya, ada 4 yang berubah menjadi awake. 5 ada. Ternyata ada 1 juga di sini ya. Ada 5 yang berubah menjadi awake. Nah, ini perubahannya tadi acak saja ya. Tidak mengikuti satu metode tertentu. Itu kalau di langkah pertama. Kalau langkah ke-10, bagaimana hasilnya? Ya, langkah ke-11 ya. Jadi langkah pertama, terus kita jalankan 10 langkah lagi, jadi dia langkah ke-11, semakin banyak yang awake ya. Dan yang asleep tinggal 3. Ini kalau kita jalankan terus ya, lama-lama awake semua nantinya. Nah, kita bisa gambarkan plotnya sampai langkah ke-11 ini. Jadi di langkah 0 semuanya asleep, ya biru ini asleep.
Terus dia turun, sementara awake-nya naik terus. Ya, ini di langkah ke-9 yang awake tinggal berapa nih? 1, 2, 3 ya. 3. Atau 0,2 dari keseluruhan. Keseluruhannya tadi kan 20. Oh, ada 4 berarti. Ada 4 node ya, yang satu nggak kelihatan di sini mungkin. Ya. Atau benar 3 nih, tidak pas 0,2 mungkin. Ya, ini sampai dari langkah 9 sampai langkah 11 dia sudah tetap seperti itu. Kalau kita jalankan lagi nggak tahu masih ada perubahan atau tidak. Nah, ini simulasinya seperti itu ya. Jadi kita bisa mengamati perubahan status dari setiap node ya dengan warna-warna node seperti ini. Ya, ini contoh aja yang tidak mengikuti satu algoritma tertentu ya, dia cuma acak aja perubahannya. Nah, sekarang ini model opini, model penyebaran opini. Model penyebaran opini atau model penyebaran ini pendapat. Ya. Atau sebenarnya kalau di contoh ini adalah ini ya, pilihan sebenarnya. Pilihan partai itu. Ya, atau pilihan capres, cagup gitu. Jadi di sini ada 4 pilihan, A, B, C, dan D. Awalnya, kondisi awal, ini kita buat dulu grafnya ya, R2 range 20 node, 50 link. Seperti ini. Ini nggak ada node yang terputus nih kayaknya. Nah, kondisi awal semua node itu kita berikan pilihan ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, dan ada yang D. Ya, ini pilihan ya bisa berupa opini gitu ya, bisa berupa opini, bisa berupa pendapat, bisa berupa pilihan partai ya, atau pilihan capres, pilihan cagup gitu. Ya bisa apa aja. Nah, kondisi awal kita jalankan, nah misalnya 0 dia pilihannya adalah B, 1 adalah B, 2 adalah A, 3 adalah D, dan seterusnya seperti ini. Terus kemudian kita buat transisinya. Nah, transisinya bagaimana? Nah, cuma kalau di sini dalam model opini ini, perubahannya adalah kalau dia mempunyai tetangga yang sama tentunya ya. Nah, cuma di sini masih sederhana. Jadi dia ngecek tetangganya aja. Nah, jadi secara acak dia akan memilih tetangganya. Dia akan mengambil opini dari tetangganya. Ya, dia secara acak nih pakai random ya. Dia akan mengambil opini dari tetangganya. Ya, dia akan ambil opini dari tetangganya secara acak itu. Ya, tentunya ini ya, model yang sederhana ya. Kalau kemarin kita pelajari ada banyak model yang lebih kompleks dibandingkan ini. Ya, tinggal di modifikasi aja nanti state transition-nya ini ya untuk bisa menjadi lebih kompleks. Nah, itu ini dilakukan secara sinkronus. Nah, ini kelemahannya ini juga sinkronus. Jadi perubahannya terjadi bersamaan. Tidak asinkronus. Kalau asinkronus mestinya ya perubahannya kan terjadi tidak bersamaan ya. Ada beberapa dulu yang berubah, sementara yang lainnya tidak mengalami perubahan. Tapi ini algoritmanya ya dia dilakukan secara bersamaan. Nah, terus kita buat simulasinya ya. Kita gambarkan kondisi awal. Oke, ini masih kondisi awal. Ya, belum dijalankan, simulasinya belum dijalankan. Jadi ini adalah kondisi awal berdasarkan ini tadi ya, initial state ini tadi. Jadi masing-masing ada yang pilihannya biru itu A ya, ada yang oranye itu B, hijau itu D, merah itu C. Nah, seperti itu. Ini adalah initial state. Kemudian kalau dijalankan 40 kali, seperti apa hasilnya? Ya, bisa ya warnanya akan mengalami perubahan, node-node-nya akan mengalami perubahan warna. Bisa jadi ada satu warna yang mendominasi ya, lebih banyak dibandingkan yang lain. Bisa jadi ada warna yang menghilang gitu ya. Dan sebagainya. Kita nggak tahu ya, kita coba aja jalankan sebanyak 40 langkah dan kita gambarkan di sini. Nah, setelah 40 langkah seperti ini ya. Jadi ini masih sama nih. Ya, ternyata tidak ada perubahan di sini. Kalau kita cek plotnya, ya sama semua, kok tidak ada perubahan.
Ya, kita jalankan ulang aja. Oh, transisi dijalankan. Lupa. Nah, kita ulangi dari atas saja. Membuat jejaringnya ini ya. Ini membuat jejaringnya. Oke, terus kemudian kondisi awal. Ya, kondisi awalnya seperti ini. Ini tadi kelupaan, belum dijalankan tadi. Ya, terus simulasinya. Ya, ini kondisi awal ya, initial state. Seperti ini, hijaunya mendominasi ini kelihatannya, hijaunya. Terus kalau kita setelah 40 langkah, apakah ada perubahan? Nah, ternyata jadi hijau semua. Ya, ternyata jadi hijau semua dia. Kalau kita gambarkan plotnya, sebenarnya kalau kita lihat di kondisi awal pun sudah kelihatan ya, hijaunya mendominasi. Kalau kita gambarkan plotnya, ya di awal, oh hijaunya sempat turun di awal, hijaunya sempat turun, tapi dia naik lagi, turun naik. Sementara merahnya nih yang pertama kali habis nih, nol nih. Pada langkah kelima merahnya habis. Pada langkah ke ya berapa nih? Kira-kira 12 nih ya, birunya habis. Pada langkah ke-15 oranyenya habis. Nah, pada langkah ke-15 nih hijau semua. Nah, kalau udah hijau semua sampai langkah ke-40 ya hijau semua. Tidak ada perubahan lagi. Jadi kalau kita jalankan lagi dari awal itu ya akan memberikan hasil yang berbeda. Ya, kita jalankan lagi. Transisinya kita jalankan lagi. Ya, simulasinya. Nah, kalau di sini merah yang mendominasi ya. Merahnya lebih banyak. Kalau kita jalankan apakah merah akan mendominasi? Nah, ternyata benar ya. Merahnya jadi semakin banyak. Kalau kita gambarkan plotnya, ya merahnya naik sempat turun ya. Oh, merahnya sempat turun nih di sini. Ya, ini menarik ya. Dia sempat turun, oranye yang mendominasi, tetapi oranye yang turun, merahnya yang jadi naik terus. Ya, sini hijau di langkah pertama aja sudah habis. Hijau tadi ada berapa ya? Hijau ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 tetapi di langkah pertama langsung habis. Biru di langkah ke-7 nih, 6 atau 7 itu ya habis. Oranye di langkah ke-26 nih ya, sekitar 26-an dia habis. Ya, jadi di langkah 26 semuanya jadi merah. Ya, ini model opini, penyebaran opini. Ya, jadi kalau kita jalankan akan memberikan hasil yang berbeda lagi. Ya, cukup menarik kalau kita lihat ya dari sisi simulasinya ini ya. Nah, ini tinggal fungsi transisinya tadi ini aja yang mungkin kita perlu perbaiki sehingga lebih sesuai dengan kondisi dunia nyata gitu ya. Sehingga kita akan bisa melihat bagaimana penyebaran opini atau penyebaran pengaruh gitu di dalam jaring. Dan model berikutnya model SIS, ini model penyakit ini ya. SIS. SIS itu suspect infected suspect. Suspect infected suspect ya. Suspect itu berarti dia bisa terkena penyakit, sedangkan infected itu berarti dia sudah terinfeksi penyakit. Nah, di sini yang sudah terinfeksi bisa menjadi sembuh tapi dia suspek lagi ya. Jadi dia masih bisa terkena penyakit lagi. Artinya penyakitnya itu tidak menghasilkan kekebalan tubuh. Sehingga kalau dia sudah pernah penyakit ya dia bisa terkena lagi. Ya kayak COVID-19 sekarang ini ya ada beberapa orang yang terkena COVID-19 sampai beberapa kali. Ya, sampai beberapa kali itu ada ya. Walaupun sebagian besar ya cuma ngalami sekali, tapi ada beberapa yang sampai 3 kali juga ada.
Ini model SIS seperti itu. Kalau model satunya lagi SIR. Kalau SIR itu tercipta kekebalan, sehingga kalau yang sudah sembuh ya dia akan sembuh terus. Ya, jadi kalau yang model SIS ini dari S bisa berpindah ke I, dari I juga bisa berpindah ke S. Kita jalankan aja. Jejaringnya nih pakai RDOS Renyi juga, node-nya 20, link-nya 50. Nah, kondisi awal semuanya S. Ya. Kemudian dipilih satu node, ini disebut sebagai pasien zero nih ya, menjadi I. Ya, satu node pasien zero itu I. Ya. Oke, kita jalankan. Nah, pasien zero-nya node nomor 1. Wah, ini nggak ada labelnya, jadi kita nggak tahu nih node nomor 1 di mana. Oh, nanti di bawah akan ada gambarnya nanti. Ya, jadi pasien zero-nya ini ya, nomor 1, lainnya S. Kemudian transisinya ya, ada probabilitas mu dan beta. Mu itu probabilitas sembuh ya, jadi dari I ke S. Beta itu probabilitas terinfeksi dari S ke I. Ya, ada dua probabilitas untuk transisinya. Ya, jadi dari node-node-nya itu untuk setiap node ya, kalau dia awalnya adalah I ya, dia bisa menjadi sembuh dengan probabilitas mu nih ya. Jadi dia ambil bilangan acak, kalau lebih rendah dari mu dia jadi sembuh. Kalau node awalnya adalah S, dia cek tetangganya. Ada nggak tetangganya yang I? Kalau ada tetangganya I, dia bisa berubah menjadi I dengan probabilitas beta. Ya, jadi kalau ada tetangganya I, ya dia bisa terinfeksi ya dengan probabilitas beta ini. Dia berubah menjadi I juga. Ya, ini dijalankan berulang-ulang. Ini tadi sudah dijalankan belum? Belum ya? Oke, jalankan dulu. Udah, terus buat simulasinya. Ini kondisi awal dulu yang digambarkan, jadi ada satu yang infected tadi ya. Ini node nomor 1-nya ternyata di sini. Ada satu yang infected, lainnya suspect. Nah, kalau kita jalankan sebanyak 25 langkah, bagaimana hasilnya? Apakah infected-nya hilang atau semuanya jadi infected? Kayak tadi gambar yang model opini tadi ya. Coba kita jalankan aja 25 langkah. Ya, yang infected jadi banyak ya, tetapi masih ada suspek juga. Masih ada beberapa yang suspek juga. Nah, ini sebetulnya tergantung dari posisi I-nya tadi di mana. Ya, posisi I-nya di mana. Saya pernah menjumpai ya ketika menjalankan ini, yang infected malah jadi hilang. Jadi semuanya biru semua. Kalau sudah biru semua, ya nggak bakal ada yang infected ya. Karena kalau dari S hanya bisa berubah menjadi I kalau ada tetangganya yang I. Ya. Kalau tidak ada tetangganya yang I, ya dia akan S terus ya, tidak akan berubah menjadi I. Ya, kalau kita jalankan plotnya, nah kita lihat seperti ini ya. Yang infected itu yang oranye ini ya. Oh, dia pernah meningkat ya, tapi terus kemudian turun, tapi terus naik lagi. Ya, ini bisa dijalankan terus sampai banyak langkah gitu ya. Jadi dengan simulasi kita bisa tahu ya perubahan jumlah yang infected dan jumlah yang suspeknya ini. Oke, coba kita jalankan lagi, mungkin ada perubahan. Ya, kita buat graf baru lagi. Oke, seperti itu. Kemudian initial state-nya yang infected di mana? Oh, nomor 6 nih yang infected ya. Terus transisinya jalankan. Gambarkan graf awalnya. Ya, ini di tengah. Kalau di tengah ini nggak mungkin hilang. Biasanya kalau node-nya yang infected di pinggir, ada kemungkinan dia hilang. Ya, yang infected hilang. Tapi kalau dia di tengah, nggak mungkin hilang dia. Kalau yang infected di tengah itu nggak mungkin hilang. Jadi kita jalankan aja nih. Sudah jalankan yang tadi ya, sorry. Oh, berubah di sini. Ya, ini tetangganya banyak. Ini juga kemungkinan kecil untuk hilang. Sorry, kita jalankan 25 langkah. Ya, ada banyak yang infected. Kita lihat plotnya.
Ya, sedikit mirip dengan yang tadi ya. Naik sempat turun, naik lagi, naik terus ya ini turun lagi terus naik lagi. Nah, itu simulasi dari dinamika pada jejaring. Ya, kita bisa gambarkan di sini ya perubahan penyebaran virus, ya penyebaran penyakit, perubahan pendapat, perubahan opini, ya, perubahan pilihan partai atau pilihan cagup, capres gitu ya, dengan menggunakan simulasi ini. Ya, jadi itu materi kita yang terakhir ya untuk contoh programnya dari teori yang sudah dari beberapa waktu yang lalu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Pak,